Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang kelima ini sebagai tugas setiap kali mau keluar gini ya ditutup ya. Saya akan membuat video kali ini, kita akan membuat video tentang membuat website penjualan e-commerce, tapi ya seperti sebelumnya ya, cuman ini lebih kompleks lagi dengan Laravel, Filaments, Liveware, Tailwind, dan Bootstrap. Oke, berlama-lama kita langsung aja mulai membuat websitenya dulu. Dan jangan lupa sebelum kita mulai, kalian juga harus sudah memiliki ini ya, sudah mendownload PHP, entah itu via Laravel atau XMPP, terserah, yang penting udah siap PHP nya kita siapkan. Dan juga ini juga terus mendownload Laravelnya dulu. Kalian bisa ikutin step-stepnya, kalian unduh PHP Laravelnya. Nanti kalau sudah, kalian buat sebuah project di sini, Laravel nih, misalnya new e-commerce seperti itu. Oke, pokoknya ikut aja installasi yang ada di sini. Kalau sudah, nanti kalian akan dapat ini ya, banyak file seperti ini. Oke, kalian akan dapat banyak file seperti ini. Oke, nah ini kalian akan dapat semua file seperti ini di dalam website e-commerce ini, dalam file e-commerce ini. Kalau kalian dapat banyak seperti ini, kemudian jalankan, kalian buka pertama-tama terminal ya, Ctrl backtick, lalu jalankan php artisan make model address nah ini pada yang kalian lihatnya kan ada beberapa bagian ya, ada yang bagian order produk, order item, order, kategori, brand, address. Nah, kalian buat dulu yang seperti ininya ya. Jadi nanti per model pertama mungkin produk udah buat selesai, nanti setelah file dibuat baru ganti order item, dibuat lagi seperti itu. Kalau kalian buat semuanya nih guys, jadi ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kali ini kalian buat. Nanti kalian ini akan kebuat di dua tempat yang ini ya, kebuat di dua tempat, ada di mana ya, database, migration. Nah, kalian nanti akan kebuat di sini, di migration dan juga di models. Oke. Nah, migration ini seperti apa ya, seperti ya dapurnya lah, mungkin seperti backendnya lah di migration ini. Sedangkan model tuh lebih ke depannya, mukanya seperti apa. Oke, nanti akan setiap kali buat langsung kebuat dua seperti ini, dua file di dua tempat, migration dan models. Oke, kan kita buat dulu seperti itu, karena saya sudah buat, jadi saya nggak perlu buat lagi. Dan pertama-tama yang harus disetting ini ya, kosongan dulu yang ini ya, yang model kosongan dulu. Kita beralih ke migration yang di file database, terus ke migration. Di migration ini kalian bisa ini ya, tiru settingan yang setelah saya tempelkan, saya tulis di sini. Coba mana ya, ini yang pertama tuh kayaknya produk. Oke. Kita dari yang kategori dulu. Ini bisa dilihat ada skema, create, categories, function, blueprint, table. Ini bisa di copy ya, bisa di tiru. Ini tempat naruh item, tempat naruh nama, slug,
image gambarnya, terus booleannya, pokoknya ditulis semua. Kemudian setelahnya ada kategori, ada table. Ini emang sebagian ada yang mirip-mirip ya seperti tadi table dan kategori ini. Nah, table dan kategori kan emang agak ada mirip apa, memang sama apa, sama persis yang table sama kategori. Lalu kalian bisa lihat di sini, ini untuk kayak apa ya, deskripsi produknya lah. Ini emang agak lebih rinci ya. Ada kategori brandnya, nama, gambar, deskripsi, harga, apakah ini masih dijual, masih stok, apakah sudah laku atau gimana. Nih ada statusnya di sini. Status ini apa, boleh ini artinya status ya, price, harga, deskripsi seperti biasa. Ya, ya kayak ini katalog lah, kayak katalognya seperti itu. Lalu ini untuk kolom apa, section untuk pembayaran ya, ada user ID, ada total harganya, metode pembayaran, status pembayaran, apakah sudah dibayar, apakah sedang dikirim atau gimana. Terus status ship delivered. Nah seperti ini, currency, spend amount, spend method, notes. Nah ini untuk yang section pembayaran. Dan kalian bisa tidak apa yang saya buat order ini ya, order. Lalu yang order item mirip-mirip seperti yang tadi, jumlah berapa yang mau dibeli, unitnya berapa, total amount, di til aja, plug ketiplek. Lalu sini ada apa nih, address table. Ini kan gara-gara e-commerce ya, online, jadi perlu apa, kayak form untuk alamatnya ya, untuk apa, naruh alamatnya untuk dikirim kemana. Nih ada order, nama pembeli, nomor telepon, bisa dihubungi, alamatnya, kota mana, state, zip code, nah seperti itu, kode pos. Nah pokok ketika ini sudah terisi, nanti kita akan memodifikasi model yang dimana ya akan mengikuti form ini. Nanti di model ada tempat buat naruh, misalnya di address ada order, first name, seperti itu ya, mengikuti yang sudah ada di sini. Ini mana nih address ya, sebagai address. Oke, masih kosong ya, benar ya. Coba kita kasih dulu ya ke address. Nah ini kan sama ya, fill label kan untuk diisi, ada order ID, first name, last name, formatnya sama seperti ini ya, sama seperti ini, tinggal diikuti seperti itu. Oke, coba kita selesaikan. Klik function order, return this belongs to, ini diarahkan kemana setelah halaman ini. Get full name attribute, last name. Nah ini untuk menangkap nama pertama, apa nama, kan ada dua jenis nama depan, nama belakang. Oke, selesai. Lalu kita coba ke brand dulu ya, exit aja, sudah selesai. Ke brand, protect. Nah sama kan tadi di brand ada kayak kolom buat nama, slash, image, is active, status apa produknya, brandnya seperti ini. Ini nanti kayak halaman setelahnya diarahkan kemana, seperti itu. Lalu brand sudah, kategori sama persis ya tadi, enggak beda jauh dengan brand. Function tuh kok nge-lag. Oke, sama persis dengan brand. Lalu order, kita Ctrl Z. Nah ini sama ya tadi, sama yang kayak tadi yang agak banyak tadi, order nih statusnya. Lalu setelahnya ini diarahkan kemana setelah order, function nih yang berhubungan dengan ini, order the user items. Oke,
address belongs to address. Ini juga ada hubungan addressnya. Oke. Ini juga ini namanya variabel ya. Kalau gini kita nggak pakai dollar lagi seperti biasa, tapi kita ini juga ada variabel itu bentuknya nih, bentuknya strip sama tanda lebih besar lebih kecil seperti ini. Di sini kita penuhi lagi sesuai dengan yang di sini ya, dengan di database-nya. Lalu function belongs to salah. Oke, ini ada dua belongs to sini. Selesai. Dan bisa tiru sama persis ini. Terus setelahnya perlu kita, nah ini agak panjang juga yang produk ini, kayak katalog rincian produknya apa aja yang dideskripsikan, mulai dari gambar, teksnya, apakah statusnya apa, harga, seperti itu. Tuh, image array buat naruh image, ada tulisan bilang kategori kelas, tulisan bilang brand juga, ini order item lah seperti ini. Oke, pokoknya kalau sudah terisi semua, yang ini terisi semua, sudah diisi models, yang di database juga, kita baru ngetik ini. Kalian yang belum ini PHP artisan merge migrate, ini di enter aja. Nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk memunculkan ini database SQLite ini. Oke, jadi kalau kalian udah migrate ini, udah pakai di enter, terus langsung kalian bisa ke sini, bisa lihat data yang sudah kalian masukkan sebelumnya. Nih di address ada brand, isinya apa aja dari brand, ID, name, slash, image is active, created, update, add, yang lengkap kan, seperti itu. Code oke, seperti ini. Kemudian, nah ini kalau kalian pertama kali misalnya buat kayak gini, nggak bisa langsung kayak gini ya. Jadi ini VS Code, aslinya VS Code nggak bisa langsung baca seperti ini pakai namanya ekstensi ya. Apa nama ekstensinya nih? Kalau kalian mau buka supaya database SQLite ini bisa dibaca di VS Code, bukan pakai langsung sendiri bisa langsung baca, tapi pakai ini ekstensi namanya SQLite. Routing jaringannya. Nah, dua ini kalian harus unduh dulu, supaya data ini bisa dibaca, karena kalau kita nggak pakai ini, datanya bisa muncul, cuman datanya 100% nggak bisa dibaca karena emang berantakan ya kalau VS Code yang baca. Jadi kita harus pakai ekstensi ini, contoh ekstensi. Nah, kemudian setelah kita selesai men-setting, nih tutup dulu lah. Kita selesai men-setting bagian database-nya, bagian belakangnya, kita akan mulai mengambil template untuk tampilan ini, tampilan adminnya, usernya, seperti itu. Kita akan mulai membuat seperti itu. Caranya pakai apa? Kita akan pakai aplikasi lain namanya Filament. Kita exit dulu, exit nah, kosong. Kita ke browser, kita ke Filament, installation Filaments. Nanti akan menyediakan banyak template ya guys, template UI-nya. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu pusing-pusing mikirin UI-nya gimana, tapi sudah disediakan template, tinggal diubah-ubah. Nih pokoknya kalian ikutin sama panduan template-nya, panduan instalasinya. Nah, sebentar.
diikuti. Oh iya, sebenarnya kalian juga ini ya harus install Composer ya, jangan lupa Composer buat menghubungkan antara PHP dan Laravel gitu Composernya. Udah nih ya, di download lah, download ini ya, download nih juga, terus nih ya juga. Nah yang penting ini ya, kita download dulu ya. Coba kita ke VS Code. Nah, hmm. Nah, PHP namanya CC. Bentar. Oke, jadi nanti pertama-tama akan diarahkan ke ini ya, setelah kita download nanti akan keluar file ininya, kita akan diarahkan ke login ini. Nah, terus gimana kalau kita belum punya apa akun di sini? Nah, kita tinggal ke ini guys, ke ini kita cari ini apa, tulis ini ya, disalin aja. Nah, nanti akan diarahkan apa, diarahkan untuk membuat name, email, dan password. Nah, nama email password kalian buat dulu setelah ngopi ini. Kalian buat dulu setelah ngopi ini udah. Setelah buat, refresh, nanti kalian bisa langsung masuk ya. Kalau saya ini udah buat, coba kita sign in ke restore start. Nah, nanti akan tampil seperti ini guys. Jadi ini emang ini ya, sudah ada tampilannya, jadi kalian tinggal mengotak-atik sesuai keinginan, di otak-atik aja nggak apa. Lalu kita ke VS Code. Bentar. User stable. Bentar. Oke. Terus setelah kalian buat sini, kita coba ke dokumen filamennya. Dokumen filamen, coba getting started. Oh, research review. Nah, di overview cara supaya kalian ingin buat ini ya, mana ini. Nah, seperti ini kan, aslinya dua ini belum ada aslinya. Kalian kalau datang akan langsung diarahkan ke sini. Jadi ini belum ada, kalian harus buat dulu. Dan cara buatnya gimana? Kalian tadi ke dokumen ini, cari yang research, kalian ketik ini. Lalu untuk bagian ini kalian bisa custom sesuai kalian. Jadi kan saya pakai user dan kategoris. Nah, kalian isi dengan
kebutuhan sidebar kalian. Nah ini diganti apa, entah klien atau gimana, salah. Dah di copy nanti dibuat. Nah sekarang tadi kan karena saya tadi pakai user ya, nah tadi akhirnya udah muncul ini otomatis si user ini. Kita bisa edit-edit. Coba kita ke users di dashboardnya. Nah, kita pencet. Nah nih kita sudah nggak usah buat dari awal, jadi tinggal mengedit yang sudah ada di sini. Oke, coba aku nanti ke VS Code user set PHP. Untuk tampilan awalnya ya, ini ada juga. Jadi ini di user resource ini mengandung banyak apa ya, wakil tampilan kayak user form. Coba user form, mana user form, pages. Oh ini yang pages kita abaikan dulu, kita fokus ke skema sama tabel ini. Coba user form, bagus. Nih coba kita di ke browser, kita lihat nih new user itu sudah ada tampilannya ya. Ini kita tampilannya bisa pakai apa, dibuat di sini. Ini ada name, coba kita ini aja. Nah coba kita lihat yang lain, user form. Oh ini untuk form ini, untuk tampilan ini ya. Untuk kita membuat user baru kita pakai ini udah disediakan template-nya, tinggal kita sesuaikan sedikit. Ada ini beberapa bagian nih, kalian bisa tiru tebak dari sini ya. Beberapa bagian yang sudah saya tambahkan, tapi overall banyak yang sama ya, banyak yang saya ubah cuma dikit ya dari template ini. Untuk from user, terus tables, apa ini user tables. Oh ini kalau user table ini tampilan pertama, jadi coba kita lihat. Nih name, email verified add, created add, update add. Nah ini kenapa update add nggak terlihat, karena emang ini hidden ya, hidden, jadi emang sengaja disembunyikan. Lalu di filamennya juga ada kayak apa ya, icon bawaan. Jadi kalau kita pakai view action nih, ini view action nih, kita nggak usah nambahin SVG dari luar, jadi tinggal kita pakai keyword yang di filamen. Ada edit action, ada delete action, dan action group. Ini untuk yang jadi tiga tampilan itu jadi kayak rapi dalam action group ini loh. Ada tiga titik ini namanya action group, jadi kita nggak perlu nambahin JS apa, kalau tiga ini dipencet munculnya apa, nggak perlu. Jadi kita cukup pakai ini, lebih mempersingkat pekerjaan seperti itu. Oke, lalu setelah itu cukup ya untuk video kali ini. Kita sudah membahas dari pembuatan database sampai benar. Oh iya, buat database sampai user. Jadi untuk kategori ini kita akan bahas di video berikutnya. Ya terima kasih telah menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.